Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Di waktu yang indah ini Tuhan, kembali kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami semua, jamahlah hati kami, agar kami dengan penuh sukacita menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yosua 21 ayat yang ke-45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara yang terkasih, pandangan mata kita lebih sering mengarah ke hal-hal yang selevel dengan ketinggian mata kita, atau yang di bawahnya. Tapi ketika ada pelangi di langit, kita memandang ke atas, dan kita menjadi senang serta kagum. Lalu kita mempunyai keinginan untuk membagikan pemandangan pelangi yang indah itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Secara rohani, saudara, kita cenderung lebih sering melihat kepada situasi dan keadaan yang kita alami, dan jarang untuk melihat ke atas, yaitu kepada janji-janji Tuhan. Kita begitu terfokus memperhatikan perkara-perkara di bumi, dan jarang mengingat perkara-perkara yang dari Tuhan. Kita lebih cenderung berkutat pada kesulitan dan berbagai persoalan dalam kehidupan daripada memfokuskan hati dan pikiran kita kepada janji-janji firman Tuhan. Padahal, ibarat pelangi yang indah, janji-janji Tuhan itu membuat kita bersukacita dan memberikan harapan. Dan hal itu membuat kita ingin membagikan janji-janji Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yosua 21 ayat yang ke-45 ini dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yosua bukannya tidak mengalami tantangan dan persoalan dalam perjalanan memimpin umat Israel ke tanah perjanjian. Ia harus melalui berbagai proses sulit untuk masuk kepada penggenapan janji Tuhan. Namun, walaupun banyak proses kesulitan yang harus dilalui, pada akhirnya mereka mencapai tanah perjanjian. Dan Yosua sendiri melihat dan menyadari dengan kagum bahwa janji Tuhan terpenuhi semuanya bagi umatnya. Saudara yang terkasih, Mazmur 18 ayat yang ke-30 mengatakan, adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Tuhan itu murni. Hal ini mengandung arti bahwa janji Tuhan dapat dipercaya dan pasti digenapi. Tuhan tidak akan pernah lalai dalam menepati janjinya. Dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara dan saya, kita semua adalah milik Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, kita berhak menerima segenap janji-janji Allah, baik untuk hidup di bumi ini, maupun untuk hidup dalam surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita setiap hari, yang terkadang membuat kecewa, takut, dan putus asa, mari kita arahkan pandangan kita kepada janji-janji Tuhan yang memberikan sukacita dan harapan dalam kita menjalani kehidupan di bumi ini.
Janji Tuhan itu murni, dan janjinya pasti digenapi bagi kita. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kita, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya pasti akan terpenuhi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang hadir dan bersama-sama dengan kami, menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami, di mana di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa seringkali kami terlalu terfokus kepada keadaan dan situasi dalam hidup kami. Kami lupa untuk memandang kepada janji-janji-Mu. Padahal janji-Mu ya dan amin. Engkau pasti menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau tidak lalai dalam menepati janji-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa kuat dan menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini, karena kami selalu memandang kepada janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang murni itu pasti Tuhan genapi dalam hidup kami. Janji berkat, janji pemeliharaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan, dan janji keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami, melalui karya penebusan-Mu ya Tuhan, pasti akan kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus, supaya setiap langkah dan keputusan kami selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah sepanjang hari ini, kami jalani dengan sukacita, harapan dan kemenangan, oleh karena janji firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.